ketika sedang merokok supaya tidak bertambah buruk dampak negatif dari merokok itu, jauhkanlah si rokok yang sedang menyala itu dari wajah kita. Oh, justru harus dijauhin. Dijauhin. Kan ada orang ngerokok yang rokoknya itu dipegang terus di depan wajahnya, atau dipegang terus di dijepit di mulutnya terus gitu kan. Nah, itu akan menambah jumlah asap yang bertiup dari ujung yang menyala ini, padahal ini yang paling bahaya asapnya. Kan lebih dekat ke hidung, jadi kehirupnya lebih banyak. Jadi tipsnya adalah dijauhkan. Jadi dipegang di tangan dan dijauhkan dari area wajah, serta lihat arah anginnya. Perokok pihak ketiga. Kali ini kita akan bahas soal jenis-jenis asap rokok. Kata dokter soalnya ada beberapa nih jenis asap rokok. Saya juga baru tahu nih asap ada jenis-jenisnya ya. Iya. Saya pikir asap ya udah asap beda-beda aja. Loh. Beda-beda. Oke, dari yang pertama dulu deh, Dok. Yang pertama itu kita nyebutnya inhale mainstream. Jadi inhale mainstream. Mainstream smoke itu mainstream smoke itu adalah asap yang dihirup oleh si perokok. Kemudian ada yang namanya exhale mainstream. Jadi asap yang dihirup kan disembuskan lagi oleh perokok. Nah, ada lagi asap yang berasal dari rokok yang sedang menyala. Jadi kalau kita pegang rokok, ujungnya rokok kan nyala tuh, kan keluar asap. Nah, itu asap yang paling berbahaya. Asap yang paling berbahaya. Kenapa bisa dibilang asap yang paling berbahaya? Karena kandungan zat berbahayanya paling banyak di situ. Karena emang rokoknya masih nyala aja atau gimana? Atau karena terjadi itu? pembakaran tidak sempurna di situ. Terus tidak melewati dalam tanda kutip ya, si saringan. Yang paling aman ya asap yang dihembus sebenarnya nggak aman. Nggak ada yang aman ya, tapi yang relatif lebih kurang zat toksiknya itu adalah yang dihembuskan oleh si perokok, karena sudah disaring. Jadi ketika dihirup disaring oleh si filternya. Ketika masuk ke saluran pernafasan si perokok disaring lagi, karena sebagian racunnya kan nempel di situ. Jadi yang keluar cenderung lebih bersih dalam tanda kutip. Yang keluar dari mulut perokok itu apa namanya tadi? Inhale ya? Exhale. Kan dihembuskan, in kan dimasukin. Kalau yang inhale adalah yang dimasukin, yang disedot gitu. Yang disedot. Tapi jangan salah, orang kadang-kadang pikir dengan adanya filter di rokok itu rokok menjadi lebih aman. Padahal tapi lupa kalau filternya itu terbuat dari selulosa. Apa itu selulosa? Ada serabut-serabut plastik. Tadi kan kita udah bicara soal mikroplastik ya. Oh iya, nah, di suatu bocoran tempat juga nih, di suatu tempat kita sudah bicara tentang mikroplastik. Nah, ketika orang itu menghirup asap rokok yang ada filternya, maka serabut-serabut halus banget dari plastik yang ada di dalam filternya ikut kehirup. Which is itu mikroplastik yang sama-sama bahaya juga. Mikroplastik yang juga berpotensi untuk menimbulkan bahaya di dalam tubuh kita. Walaupun secara langsung mikroplastiknya itu belum diketahui secara pasti bahayanya apa, tapi mikroplastik itu sendiri merupakan benda asing di dalam tubuh manusia yang dianggap ini bukan bagian dari tubuh kita nih, dan dianggap berpotensi membahayakan tubuh, sehingga oleh tubuh dibuatlah reaksi untuk menghalau, membatasi si benda asing ini, menyebabkan gangguan di dalam tubuh kita. Reaksinya namanya reaksi peradangan gitu. Jadi memang di satu sisi memang dia menyaring sebagian dari racun-racun rokok, tapi di sisi lain dia menambah juga masuknya mikroplastik, dan dengan adanya si saringan yang ada di filter ini, orang ketika menghirup rokok akan ngerasa kayak lebih light, lebih ringan rokoknya, nggak kasar gitu. Karena si serabut ini nggak cuma nyaring asapnya, tapi juga nyaring dalam tanda kutip yang kebakar-kebakarnya. Partikel-partikelnya itu nyangkut di situ, sehingga asap yang kehirup cenderung lebih smooth, lebih halus, lebih lembut gitu. Sehingga orang tuh lebih banyak merokoknya, dan sebagian nikotinnya itu juga kesaring di situ, sehingga
orangnya akan nyedot lebih dalam, akan nyedot lebih banyak untuk mendapatkan kadar nikotin yang dia butuhkan. Gitu. Jadi ada dampak negatifnya juga di balik keberadaan si filter ini. Selain tadi inhale sama exhale, ada lagi jenis-jenis asap rokok itu loh. Ya itu tadi yang terbakar di ujungnya. Terbakar karena di ujung. Itu yang paling berbahaya, maka dianjurkan ketika kamu sedang merokok, sahabat Sonora, nggak nganjurin merokok ya, jangan dibolak-balik ya. Ketika sedang merokok, supaya tidak bertambah buruk dampak negatif dari merokok itu, jauhkanlah si rokok yang sedang menyala itu dari wajah kita. Oh, justru harus dijauhin. Kan ada orang ngerokok yang rokoknya itu dipegang terus di depan wajahnya, atau dipegang terus dijepit di mulutnya terus gitu kan. Nah, itu akan menambah jumlah asap yang bertiup dari ujung yang menyala ini, padahal ini yang paling bahaya asapnya. Kan lebih dekat ke hidung, jadi kehirupnya lebih banyak. Jadi tipsnya adalah dijauhkan. Jadi dipegang di tangan dan dijauhkan dari area wajah, serta lihat arah anginnya. Kalau arah anginnya niupnya ke sini, ya megangnya jangan di sini, tapi berdirinya menjauhi arah angin, supaya asap yang ada dari ujung rokok yang terbakar itu terbawa oleh angin menjauhi tubuh kita. Saya baca nih ada juga namanya produk tembakau produk tembakau yang dipanaskan. Nah, ini kan berarti bukan rokok elektrik ya. Ini katanya adalah salah satu tembakau alternatif ya. Tembakau yang dipanaskan. Ada juga snus. Semuanya sama. Bedanya, ada beberapa juga yang dikunyah tembakaunya. Semuanya menimbulkan efek yang buruk gitu. Ya kalau misalnya perokok pihak pertama dan kedua, itu kan udah jelas ya, ada kemungkinan meningkatkan gangguan di sepanjang mulut. Sebenarnya nggak cuma sepanjang mulut, tenggorokan dan paru-paru aja, tapi merokok itu kalau pihak pertama dan pihak kedua itu dari ujung rambut sampai ujung kaki semua kena. Rambutnya jadi tipis, bercabang, batang rambutnya itu tidak kuat gitu. Terus mulai dari kepala, terus pandangan jadi angka untuk menderita gangguan penglihatan meningkat, terus terkena infeksi di saluran pernafasan, beserta dengan semua penyakitnya, termasuk asma, termasuk bronkitis, sinusitis, itu semua angkanya meningkat. Angka kesuburan menurun, terus menyebabkan gangguan di jantung, di ginjal. Pokoknya nggak ada lah, hampir semua organ di dalam tubuh manusia itu dipengaruhi oleh asap rokok. Tapi kalau pihak pihak pertama dan pihak kedua hampir sama ya. Kalau pihak ketiga itu bisa, tadi kan udah yang gangguan yang pertama kan, yang jadi di segmen pertama kan udah dibahas ya, aktif, jadi hiperaktif, ADHD, jadi cemas, gangguan kecemasan gitu. Tapi juga bisa meningkatkan kemungkinan untuk terkena infeksi di saluran pernafasan, termasuk pneumonia, jadi lebih mudah kena radang paru, terus dia lebih mudah kena asma, dan beberapa jenis kanker kemungkinannya meningkat. Ada cara mencegahnya nggak sih dok, supaya kita tuh nggak ikut-ikutan jadi third hand smoke atau perokok pihak ketiga? Apakah cukup dengan selalu pakai masker? Agak susah ya, karena kadang-kadang kita misalnya beli mobil gitu, kan kita nggak tahu sebelumnya ini pemilik sebelumnya merokok di mobil atau tidak gitu. Karena banyak orang yang beranggapan kalau asapnya udah nggak ada ya aman, sehingga kalau dia sendirian di rumah, nggak bawa anak, nggak bawa istri, ya dia akan merokok, buka aja jendela, entah asapnya kan keluar, aman gitu. Apalagi yang bahaya ini ya, beli baju-baju thrifting tuh. Ya, kan kita nggak tahu ya bajunya bekas dipakai perokok. Ya itu direndam pakai air plus cuka, baru kemudian dicuci dengan air plus sabun. Kalau bisa dicucinya dengan air yang hangat, dan dicucinya terpisah, jangan dicampur dengan pakaian yang lain.